Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kembali dalam program Randau Kehidupan. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton yang tidak putus-putus memberikan sokongan kepada kami di dalam program Randau Kehidupan. Bersama-sama dengan saya pada hari ini, tidak lain tidak bukan, yaitu ada 3 panel. Ya, yang pertama, Dr. Gerard. Dia adalah salah seorang pensyarah di Fakulti Kependetaan di Asia Pacific International University. Kita juga ada Pastor Brian Scott yang ketika ini melayani di Hope Channel Southeast Asia, dan kita ada Pastor Minsun yang ketika ini melanjutkan pelajaran di Asia Pacific International University dalam jurusan kependetaan. Apa kabar para panel? Puji Tuhan, syukur. Saya gembira melihat senyuman yang terukir di bibir kamu, menandakan hari ini kamu tidak sabar-sabar untuk mengungsikan sesuatu kepada para penonton di luar sana. Dan pada hari ini kita akan belajar ataupun coba mengungsikan sesuatu mengenai tajuk yang kita sudah pilih, yaitu melakukan yang tidak terbayangkan. Satu tajuk yang menarik. Nah, sebelum kita lanjut, saya senang sekali untuk mengajak kita semua tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena membawa kami di tempat ini. Kami terlebih dahulu Tuhan, mohon bantuan daripada Roh Kudus-Mu dan juga kebijaksanaan daripada surga. Sehingga apa saja yang kami bincangkan, apa yang kami kongsi, itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu akan lebih membantu kami, membawa kami untuk terus setia dan menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Urapi juga para panel yang sudah bersama-sama dengan saya, dan engkau bersama-sama dengan para penonton yang menonton ketika ini. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Kami berdoa. Amin. Terima kasih para panel. Untuk ayat inti kita pada hari ini, dia terdapat di dalam kitab Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini satu ayat yang begitu bagi saya sangat dalam maksudnya. Bagaimana seseorang itu karena kesalahan kita, dia telah menerima akibat dia. Siapa dia? Bagaimana dia boleh menerima segala kesan daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia? Saudara-saudari, kita melihat di dalam pelajaran pada hari ini, ya, terutamanya sekali apabila kita menyentuh mengenai Yesaya 50, Yesaya 52, dan juga Yesaya 53. 3 chapter ini. Kita melihat bahwa message yang di-highlight di sini adalah mengenai Yesus ataupun hamba mesianik. Ini adalah satu tema yang utama di dalam 3 bab yang saya sudah sebutkan sebentar tadi. Dan kita melihat juga cara penyampaian Yesaya, dikatakan bahwa merupakan satu nyanyian yang luar biasa tentang hamba itu. Hamba yang menerima akibat daripada segala perbuatan manusia yang salah. 3 topik utama ataupun yang akan kita mungkin dapat lihat pada hari ini, yaitu Tuhan sebagai hamba, Mesias hamba yang menderita, dan Mesias penebus dan juga raja. Wah, sangat menarik. Ada satu cerita yang mungkin kita coba lihat dulu sepintas, lalu cerita yang ada di sini mengenai seorang lelaki yang beragama Kristen tetapi berbangsa Cina. Dia dikatakan kasihan ataupun merasa kasihan dengan rakan-rakan dia yang menjadi hamba di satu lombong di Amerika Selatan. Nah, bagaimana cara dia untuk memberikan pengharapan kepada rakan-rakan dia yang menjadi hamba ini adalah dia menjual diri dia sebagai hamba selama 5 tahun. Dan dalam masa dia menjual diri dia selama 5 tahun, dia bergaul dengan rekan-rekan dia yang menjadi hamba-hamba pada waktu itu juga. Di sanalah dia memberikan satu pengharapan kepada rekan-rekan dia itu, di mana dia memberitakan tentang Yesus. Para panel sekalian, di dalam zaman modern kita pada ketika ini, mungkin kehidupan kita tidaklah seperti bangsa Israel yang kita lihat sangat teruk cara kehidupan mereka ataupun dalam situasi perhambaan pada waktu itu.
Di dalam era modern pada waktu ini, macam mana kita boleh lihat seseorang itu menjadi hamba kepada dosa ataupun menjadi hamba kepada yang menuruti firman Tuhan? Macam mana kita boleh kesan ataupun lihat itu? Karena banyak juga anggota yang tidak menyadari bahwa dia sedang menjadi hamba kepada satu kuasa yang kita sebut sebagai kuasa iblis. Dia tidak sadar. So mungkin ada panel yang mahu mengongsikan. Saya ingin membawa kita kembali kepada tajuk kita hari ini tentang sesuatu yang tidak terbayangkan, ataupun kepada saya perkataan yang lebih tepat adalah sesuatu yang tidak dijangka ataupun tidak disangka-sangka terjadi sedemikian rupa. Ya, karena apabila kita melihat konteks servanthood ataupun perhambaan ini, yang merupakan satu pengalaman yang sebenarnya sudah pun dilalui oleh umat Tuhan, dan saya percaya mereka sangat tidak mahu untuk mengalami semula peristiwa perhambaan itu, kerana menjadi hamba kepada orang lain, ataupun apabila sesebuah negara itu dijajah dan penduduk ataupun hamba atau orang-orang tawanan itu dijadikan sebagai hamba, sangat menderita, sangat sengsara. Segala kecukupan mereka tidak dapat disempurnakan, ya, mereka akan dihina, dipandang rendah dan sebagainya. Jadi pengalaman itu sebenarnya sudah pun membawa mereka kepada satu pengharapan besar bahawa Tuhan tidak akan lagi membenarkan mereka untuk dijajah, ataupun mereka tidak akan lagi mengalami penderitaan dan kesengsaraan untuk hidup sebagai hamba. Dan apabila Yesaya proklaim, ya, ataupun mengisytiharkan ataupun mengumumkan bahawa satu masa nanti mereka juga akan kembali ditawan, ya. Jadi ini merupakan satu berita yang sebenarnya sangat mengecewakan, yang akan menyebabkan mereka ataupun telah pun menyebabkan mereka berasa begitu putus asa, ya, dan hilang kepercayaan dan keyakinan mungkin kepada janji-janji Tuhan. Tetapi berita baiknya dalam Yesaya ini, dia Tuhan tidak give up, ya, Tuhan tidak terus menyerah terhadap bangsanya. He never gave up on his people. Ya, dia masih lagi mengaturkan rencana untuk menyelamatkan mereka, dan kita telah pun mempelajari tentang hamba yang diutus Tuhan itu, Mesias yang diurapi, yang telah dipilih itu, dan itulah yang selama sepanjang masa itu mereka sedang menanti-nantikan, ya, penggenapan kepada nubuatan tentang kedatangan Mesias ini. Tetapi apa yang mereka jangka dan sangka itu sebenarnya jauh berbeza, ya. Bagi mereka mungkin yang perlu adalah pembebasan, kemerdekaan dan kedaulatan sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa yang akhirnya akan disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Bukannya untuk melihat Mesias mereka itu menderita, ditikam, ya, sengsara sehingga cedera, luka parah, dan akhirnya melalui bilur-bilurnya itu kita disembuhkan. Jadi kita tahu bagaimana pengorbanan Yesus itu merupakan satu penggenapan, ya, kepada rencana Tuhan untuk seseorang mengambil beban dosa kita itu, memikulnya di atas bahunya sendiri, menyerahkan tubuhnya, hidupnya untuk mati demi untuk melepaskan bangsa yang dikasihinya itu. Jadi sangat penting untuk kita fine tune, ya, kita punya jangkaan ataupun anggapan ini di dalam rencana penyelamatan Tuhan, ya. Dan saya percaya bangsa itu sudah terlepas pandang akan apa yang lebih utama, apa yang lebih penting berkaitan dengan salvation, ya, ataupun sovereignty, ya, bagi bangsa mereka, kedaulatan bangsa mereka itu. Dan soalan tentang bagaimana kita boleh melihat, ya, ciri-ciri sebagai seorang hamba Tuhan pada jemaat Tuhan pada masa ini, saya percaya kita akan mengupas lebih lanjut lagi. Tetapi seorang hamba yang dengan hati yang begitu rendah, dan menurut, ya, seorang hamba itu haruslah boleh menerima arahan dan menuruti arahan Tuhan
tanpa sebarang banyak soal ya. Karena dia telah pun sebenarnya menjual dirinya ataupun sebenarnya dia telah kehilangan kemerdekaannya ya, dan untuk sepanjang hidupnya itu ataupun dalam jangka masa tertentu mengikut arrangement mereka, dia harus melayani ya dengan hati yang rendah, penuh penurutan dan setia ya. Dan hamba itu haruslah, saya rasa kesetiaan ini penting ya, karena dia akan berbakti dan melayani hanya kepada satu Tuhan. Dan Yesus pun berkata tidak boleh kita melayani ataupun bersujud kepada dua Tuhan. Ya. Terima kasih Pastor Brian. Pastor Vincent ada tambahan? Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Brian tadi. Dan bila kita lihat hamba ini, selagi dia berstatus hamba, dia akan tertakluk kepada kuasa yang menjaga dia ataupun menaungi dia. Jadi selama kita di bawah naungan dia, adalah menjadi tugas kita untuk mentaati, menuruti segala perintah yang disampaikan kepada kita. Kita bertanggung jawab untuk melakukan segala perkara itu, karena tanggung jawab kita adalah hamba. Tapi hamba kita adalah, selagi kita hamba kepada oknum yang baik, maka perkara yang kita buat itu adalah perkara yang baik. Dan kalau kita dibuat oknum yang jahat seperti iblis, kita akan diperlakukan sesuatu yang tidak baik, karena kita menjadi hamba kepada kebinasaan nanti. Karena kita menjadi hamba kepada dosa, karena kita dibawa kuasa iblis yang coba menggenggam kita dan menghancurkan kita. Terima kasih Pastor Vincent, satu insight yang sangat baik. Bagaimana Dr. Jared, ada tambahan dalam hal ini? Berbalik kepada soalan kamu yang tadi itu, bagaimana gambaran perhambaan pada hari ini? Saya pikir banyak sekali kita lihat gambaran itu pada hari ini. The very basic of some of the things yang kita lihat pada hari ini adalah bagaimana kita menggunakan masa, berapa lama kita menggunakan masa untuk satu-satu hal. Contohnya, saya mempunyai pelajar-pelajar dalam kelas, ya bukan dalam kelas teologi lah, tetapi barangkali dalam kelas lain, yang mereka beritahu saya, dia tidak dapat bangun waktu pagi. Kenapa? Sebab dia menghabiskan masa dia satu malam itu untuk ulang kaji. Ulang kaji apa? Ulang kaji, kamu tahu apa maksudnya itu? Game. Jadi itu merupakan satu bentuk perhambaan kepada hari ini. Kepada siapa kita menghabiskan masa kita, itulah kita menjadi hamba kepada hal tersebut. Nah, itu tidak bagus, dan saya pikir kedatangan Yesus itu sebagai hamba membebaskan kita daripada perhambaan seperti itu. Dan disitulah apa yang dilakukan oleh Yesus dalam perjanjian baru dan telah dinubuatkan dalam Yesaya, memberitahu kita bahwa kematian dia itu disebabkan oleh dosa kita, dan perhambaan kepada dosa itu sepatutnya membawa kita kepada kematian, tetapi sebabkan apa yang dia lakukan sebagai hamba, dia mengambil itu kepada hidupnya sendiri, sehingga dia menggantikan manusia yang sepatutnya mati itu dan memberikan hidup kepada mereka. Nah, ada satu perspektif di sini yang saya pikir kita kena lihat, yaitu dia bukan sebarang hamba, tapi dia dipanggil hamba Tuhan, the servant of the Lord. Now, perkataan hamba Tuhan itu adalah satu istilah, macam istilah teknikal dalam perjanjian lama, seperti Musa, Ebed Yahweh contohnya. Dia adalah hamba Tuhan. Dia bukan sesuatu yang calang-calang jawatan ini. Dia merupakan satu jawatan ataupun jabatan di mana dia mempunyai kedudukan yang sangat dekat dengan Tuhan, sangat istimewa dengan Tuhan. Tidak apapun yang dia lakukan itu adalah atas utusan ataupun urusan yang mau dilakukan oleh Yahweh, oleh Tuhan. Dan di sini hamba itu lakukan untuk umat-umat dia. Menarik soalan itu, dan soalan mengenai perhambaan pada hari ini, dan bagaimana hamba yang kita lihat dalam Yesus itu mengatasi ataupun
menyelesaikan keadaan perhambaan kita pada hari ini. So, daripada apa yang Dr. Gerard sudah katakan tadi, dan Dr. Gerard sudah kasih highlight mengenai ada satu perkataan. Jadi apa yang menarik di sini bagi saya adalah perkataan hamba itu sendiri dan juga hamba Tuhan. So, daripada apa yang Dr. Gerard sudah katakan tadi, seolah-olah hamba dan juga hamba Tuhan ini dia ada satu beza yang besar, begitu. So, mungkin ini sesuatu yang baru buat para pendengar. So, daripada explanation pas Dr. Gerard tadi, kita sudah mengenal pasti bagaimana di mana sebenarnya hamba itu dan juga hamba Tuhan, dan apa yang macam responsibility daripada dua hamba dan juga hamba Tuhan. Nah, banyak juga orang sebenarnya yang tidak suka disebut dipanggil sebagai hamba. Ya, banyak. Dan sebab kalau kita lihat dalam definisi hamba ini adalah kalau di dalam bahasa kita Malaysia mungkin boleh dipanggil sebagai kuli hamba. So, banyak yang tidak menyukai gelaran ataupun panggilan ini. Mungkin kita boleh berikan sedikit apa yang boleh kita katakan, memberikan sedikit sesuatu yang hamba sebagai hamba di dalam spiritual ini sebenarnya sangat baik dan sangat menarik, dan inilah yang diperlukan untuk menuju kepada kerajaan yang Yesus sudah sediakan. Sebenarnya dalam dalam sastra Melayu, especially kalau kita kembali kepada zaman Melayu kuno, di mana perkataan hamba ini merupakan kata ganti diri, yang menggantikan perkataan aku, dan hamba ini bunyinya kelihatan lebih enak, lebih merendah diri, hamba ingin bertanya kepada Tuan hamba, apakah gerangan Tuan hamba datang bahasa kuno pondok hamba ini, jadi saya tidak tahu apa maksud di sebalik penggunaan hamba pada zaman Melayu kuno, tetapi kalau kita lihat hamba dalam bahasa Melayu itu tidaklah serendah yang kita fikirkan, berbanding dengan kuli, dan bahasa kuli ini adalah lebih rendah derajatnya, barangkali daripada seorang hamba, dan kuli itu kita tahu pekerjaannya langsung tidak dibayar gaji ataupun upah sekalipun, dia akan mengabdikan diri, menjadi kuli seumur hidupnya contohnya. Jadi kalau kita dengar bahasa hamba ini sebenarnya sangat sinonim dengan adat dan budaya Melayu yang mungkin datang daripada pengertiannya, kita merendahkan diri dan mengosongkan diri. Saya ingin membaca satu ayat dalam buku Filipi pasal yang kedua, bermula daripada ayat yang kelima, 6 dan 7. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana kehidupan seorang hamba itu yang telah dinyatakan dan dihidupkan sendiri oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan ayat yang ke-8 kalau kita ingin teruskan, dan dalam keadaan sebagai manusia hanya apabila dia telah mengambil rupa sebagai manusia untuk merasai segala sesuatu yang dialami oleh manusia, yang dihadapi oleh manusia itu, barulah dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ada beberapa poin yang yang firman Tuhan nyatakan di sini, yaitu mengosongkan diri. Maksudnya dia tidak lagi menganggap keilahiannya itu sebagai sesuatu yang dia harus pertahankan, karena kasih sayangnya lebih daripada dirinya sendiri, kasih sayangnya kepada umatnya, sehingga dia sanggup mengosongkan dirinya, merendahkan martabatnya sebagai seorang raja dan mengambil tempat sebagai seorang hamba seperti manusia, dan mengalami penderitaan, kesusahan, pencobaan dalam segala
bentuk, dalam segala aspek, sama seperti yang dihadapi oleh manusia seperti kita, ya. Dan ini merupakan satu konsep perhambaan ataupun abdi Allah, lebih biasa kita sebut Abdullah, ya. Abdullah ini maksudnya dalam bahasa Arab adalah abdi ataupun hamba kepada Tuhan Allah, ya. Jadi inilah konsep hamba Allah yang kita ingin lihat di dalam kehidupan seharian kita, mengosongkan diri dan membenarkan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menguasai kita dan menuntun dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita akan ambil. Terima kasih Pastor Brian Scott. Ya, saya tertarik dengan Yesaya 53 ayat yang pertama dan dibandingkan dengan Yohanes 12 ayat 37 dan sehingga 41. Mungkin kalau Yohanes 53 ayat pertama itu saya baca di sini. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Dan kita dengar pula di dalam Yohanes, kitab Yohanes 12 ayat yang ke-37 sehingga 41. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Yang merosakkan penampilan hamba Tuhan itu ataupun Yesus sendiri adalah manusia. Karena kita boleh lihat di dalam pelajaran ini dikatakan pencabukan, mahkota duri, penyaliban dengan menanggung dosa-dosa manusia, itulah yang menyebabkan penampilan Yesus rosak. Maksudnya di sini banyak orang yang tidak percaya dengan berita ataupun apa yang Yesus bawa kepada dunia. So ada juga yang mengatakan di dalam tanggung jawab kita sebagai Kristen untuk berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya, berapa banyak ataupun berapa kerap kita perlu datang kepada mereka? Apakah sampai mereka percaya sehingga maksudnya lebih daripada sekali, ataupun kita datang sekali dan kita melihat respon mereka iya ataupun tidak, kita berhenti? Mungkin kita mulai daripada Pastor Minsun. Oke, kalau kita tanyakan berapa kali kita datang kepada mereka yang menolak, mungkin kita boleh, kalau sekali kita ditolak, mungkin kita boleh mencoba beberapa kali. Dan kalau itu masih lagi ditolak, saya pikir kita perlu mengalihkan perhatian kepada orang lain yang lebih menerima. Sebab bagus kita alihkan tenaga kita kepada orang yang menerima daripada kita buang masa kita kepada yang terus-menerus untuk menolak. Karena daripada kita menyimpan semua tenaga untuk hal yang satu saja, bahkan yang berpuluh-puluh mungkin di belakang sedang menanti kedatangan kita abaikan. So, bukan lagi juga kita terus mengabaikan orang ini, namun mungkin kita akan buat dia secondary. Mungkin kita akan libatkan dalam doa. Karena muka dengan muka kita sudah ditolak, dan biarlah yang seterusnya itu biarlah dengan kerja Roh Kudus. Dan bagus kita alihkan kepada hal yang lebih bermanfaat, yang boleh menerima perkebenaran itu melalui diri kita. Mungkin nanti boleh datang balik. Ya. Kita sudah tahu hari ini mungkin dia menolak, oke, kita pindah kepada yang lain, and then tidak bermaksud kita biarkan dia secara terus. Mungkin nanti kita boleh reverse lagi, jumpa balik. Bagaimana? Ya, dalam pekerjaan penginjilan ini kita harus faham bahwa kita tidak bekerja berseorangan. Ya, kita tidak menggunakan segala keupayaan, pengertian, hikmat, bahkan kekuatan dan kuasa kita sendiri. Ya, sebenarnya kita ini adalah hanya perkakas, dan Roh Kuduslah sebenarnya yang sebenarnya dapat menundukkan hati to convict, ya, dan juga untuk convince, meyakinkan seseorang itu akan keperluan mereka untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Jadi apabila kita sudah memainkan peranan kita untuk menginjil, ya, dan jika seseorang itu menolak dan tidak mau menerima perkabaran yang kita ingin sampaikan,
dan kita harus berserah kepada kuasa Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan seterusnya, ya, untuk terus bekerja dan berusaha untuk menundukkan hati yang degil dan keras itu. Tetapi kita sebagai penginjil ini kita harus memainkan peranan seperti Tuhan yang tidak give up on His people, dan kita akan terus menyebutkan namanya di dalam doa, ya, karena apa yang penting adalah kita sudah pun melakukan tugas kita. Dan pelayanan kita ini sebenarnya very broad, sangat luas. Ladang yang kita ingin tuai ini sebenarnya sangat luas, pekerjaannya sedikit. Ya, jadi kita harus ada strategi dalam penginjilan, dan kita harus dapat balance, ya. Kita tidak hanya menumpu kepada satu kumpulan, ya, tetapi Tuhan memerlukan kita untuk menjangkau semua orang, ya, bukan saja golongan dari elite groups, ya, ataupun golongan-golongan yang berada, golongan yang biasa-biasa, ya, tetapi semua sekali merupakan padi-padi yang sedang siap untuk dituai, ya, dan kita harus boleh balance, seimbang dalam penginjilan kita. Terima kasih, Pastor Brian. Iya, kebetulan kita punya dokter di sini. Dia juga mengajar dalam satu subjek kepada saya mengenai Wahyu, Revelation. Dan saya teringat di dalam Revelation pasal yang pertama ayat yang ketiga mengenai saya baca di sini, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan nubuat-nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Bagaimana pendapat Dr. Gerard mengenai ayat ini dan juga dengan soalan yang tadi, dengan kita punya responsibility dalam penginjilan? Apa respon kita kalau orang itu cukuplah, kita nampak dia macam menolak? Saya pikir kalau kita lihat tumbuhan, saya suka melihat analogi tumbuhan dalam penginjilan. Ada menggunakan model tumbuhan ataupun menuai, menanam dan sebagainya. Manusia tidak boleh membuatkan satu-satu tumbuhan itu masak untuk dituai. Kita hanyalah pekerja-pekerja di ladang yang akan disuruh untuk menuai nanti, yang membuatkan itu masak, ready untuk di-harvest adalah Tuhan. Dalam alam pun begitu, dalam manusia pun begitu. Apabila sudah tiba untuk dituai, akan dituai. Sama ada itu kita yang dihantar untuk menuainya ataupun orang lain yang dihantar untuk menuainya, itu hal Tuhan. Bagi saya, kalau saya dihantar untuk menabur sahaja, mungkin saya akan menabur saja. Kalau disuruh untuk menyiram sahaja, saya akan siram sahaja. Saya tidak, mungkin saya tidak kisah apa yang maksudnya yang perlu dituai dengan cepat, sebab Tuhan yang mengetahui bila itu dituai. Jadi apabila seseorang itu menolak dan dia tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Wahyu, berbahagialah dia yang mendengar dan sebagainya. Mungkin belum tiba masanya bagi dia untuk dituai pada masa itu, seperti yang mereka katakan tadi. Dan saya pikir mereka sudah lama berada di ladang dan mereka mengetahui hal-hal ini, dan kamu juga berada di ladang dan bisa mengetahui hal-hal ini. Dan saya pikir seperti yang Paulus katakan, jangan kita berbalah, sama ada dia perlu dituai ataupun tidak dituai. Saya menanam, mungkin Pastor Brian menyiram, Pastor Vincent, Pastor Bernley mungkin menuainya, dan Tuhan menghantar hamba-hambanya yang tertentu. Dan di sini kita gunakan hamba-hambanya pergi ke sana. Menarik sekali analogi yang dia gunakan tadi, karena sangat penting ya untuk kita mengetahui bahwa buah ataupun hasil tanaman itu tidak dapat dipaksa untuk masak. Ya, bukan tugas kita. Ya, untuk satu buah itu masak memerlukan masa dan proses
di dalam pokok itu sendiri ya, dan nutrisi yang cukup dialirkan kepada buah-buah itu. Tetapi apa yang menjadi persoalan di sini adalah seringkali kita mendesak, kita terlalu memaksa seseorang ya dalam membuat keputusan mereka, dan ini yang dikatakan tuayan pramatang ya, yang sebenarnya sangat bahaya ya. Kalau sekadar kita ingin melihat dalam jumlah ya, kuantiti, tetapi quality buah itu tidak cukup ya untuk menjamin kesedapannya ya. Dan seringkali kita contohnya bagi kami biasanya kalau satu pokok durian itu yang kami lihat tidak banyak buah dan tidak berbaloi untuk menunggu sampai masak karena tupai akan memakan terlebih dahulu dan mungkin tidak ada bahagian kita ya. Jadi apa yang kami buat biasanya satu keluarga itu akan memanjat pokok itu dalam keadaan dia belum masak ya, tetapi kami akan memanjat dan membagi-bagikan buah itu ya. Dan apa yang biasa dibuat adalah ramai yang kita katakan peram-peram ya, peramkan buah itu sehingga dia masak sendiri, tapi rasanya memang tidak sedap ya, tidak sedap langsung ya. Kalau orang kata musang king itu sedap, yang ini memang antara dunia dengan langit dengan musang king itu. So inilah dalam proses penginjilan ini saya sangat percaya ya, pekerjaan untuk convict people ya, untuk meyakinkan seseorang itu untuk membuat keputusan bagi Yesus, kita tidak boleh memaksa dan dia harus melalui proses-proses sehingga matang dalam dirinya sendiri ya. Dan saya percaya itu akan menjadikan satu kualiti kehidupan seorang murid, seorang hamba yang lebih tinggi ya daripada yang dipaksa ataupun yang yang perkataan yang saya gunakan tadi, didesak untuk buat keputusan ya, karena kita ingin melihat jumlah ataupun kuantiti ya. Ini adalah antara dilema-dilema kita di semasa di ladang. Ya, terima kasih para panel. Saya teringat apabila para panel mengungsikan bagaimana cara penginjilan yang mana kita tidak ada hak untuk memaksa seseorang itu, jiwa itu untuk dituai. Sebelum saya ke sini, saya pernah setahun memberikan Bible study pada 2 orang. Dan selama memberikan Bible study, saya pernah 2 kali menanyakan, "Are you ready?" untuk dibaptis. Dan mereka memberi jawaban, "Belum lagi." Yang positifnya dalam penolakan untuk dibaptis ketika itu, saya melihat kembali di dalam diri saya, apakah saya ada kelemahan di dalam mengungsikan firman Tuhan kepada mereka. Saya coba tengok balik kepada diri saya, apa yang saya rasa tidak cukup yang saya kongsikan kepada mereka. Dan secara tidak langsung dia membuatkan saya untuk melihat kembali, memperbaiki apa yang saya rasa kurang. So, mungkin banyak di antara kita, rekan-rekan di luar sana yang sekarang ini melayani, tetapi merasa tertekan dengan tuayan itu mungkin tidak memuaskan. So mungkin kita boleh jadikan itu sebagai satu pemangkin kita untuk melihat kepada diri kita sendiri. Correct. Mungkin daripada aspek kita. So sebab dalam pengalaman saya setahun memberikan Bible study itu adalah satu tempo yang sangat lama. Tetapi hasilnya apabila 2 orang ini sudah menerima Yesus, ya mereka dibaptiskan akhirnya selepas setahun, mereka sangat memahami, mereka sangat puas hati dengan apa yang mereka belajar dan apa yang mereka dengar. Mereka dapat bertumbuh sendiri, mereka dapat membantu orang lain lagi untuk belajar bersama-sama. So di dalam masa mereka belajar, dalam masa itu juga mereka mungkin bergumul untuk menerima Yesus. Dan ini satu yang baik ya, karena kita juga tidak mahu Bible study 3 hari. Ya, kita mengerti hal itu. Hybrid. Ya. So saya rasa penolakan bila kita melakukan pelayanan penginjilan itu bukanlah sesuatu yang patut kita ambil sebagai satu perkara yang mengecewakan. Mungkin kita perlu lihat dalam diri kita juga apa yang kita perlu baiki. Saya ada satu soalan terakhir ya, mungkin kali ini kita minta Dr. Gerard, sebab agak menarik ini
ayat di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10. Mungkin kita boleh lihat Yesaya 53 ayat 10 dan mungkin Dr. Gerard boleh terangkan kepada kita. Dikatakan di sini, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Mungkin Dr. Gerard boleh bantu memberitahu, mengungsikan kepada kita apa sebenarnya maksud korban penebus salah ini. Dalam perjanjian lama kita melihat bahwa apabila seseorang itu berdosa, seekor binatang harus dikorbankan untuk menebus kesalahan ataupun menebus dosa seseorang itu. Ini berlaku di Ka'bah di zaman mereka mengembara di padang belantara, ketika mereka sudah berada di Yerusalem, dan waktu Yesus pun itu berlaku. Di sini kita melihat ayat 10, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kesan daripada apa yang dilakukan itu sebagai korban penebus salah memberikan peluang kepada mereka yang sepatutnya mati itu untuk hidup. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, itulah yang berlaku. Mereka membawa domba, dan di sini juga kita melihat domba sebenarnya. Dan domba itu adalah domba sembelihan untuk menebus kesalahan orang yang ataupun orang yang berdosa itu. Dan kita tahu proses dia itu sangat-sangat memeritkan, sangat-sangat kalau kamu lihat proses dia, darah mengalir, bunyi kambing yang mengembek kesakitan disebabkan dibunuh, dan kamu melihat sepanjang hari berbau. Iya. Dan kamu bayangkan anak kambing yang kamu persembahkan itu, kamu jaga dia baik-baik supaya dia tidak ada cacat celah. Yang paling disayangi. Dan Yesus sangat disayangi oleh Tuhan dia. Dan kita melihat ini adalah aplikasi kepada Yesus, dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberikan anak yang tunggal. Sakit itu untuk melihat, dan untuk apa? Supaya barang siapa percaya kepada tidak binasa, sebab Yesus mengambil kesalahan itu dalam dirinya, dan sehingga kita pada hari ini mendapat peluang untuk hidup. Saya sangat suka nubuatan ini karena ia bukan satu nubuatan yang baru, ya. Sebenarnya kalau kita lihat kembali kepada buku Kejadian pasal yang ke-22, pengalaman Abraham sendiri apabila dia dicoba, sebenarnya ya lebih kepada pencobaan Abraham untuk mengetahui sama ada dia betul-betul adalah orang yang beriman ataupun percaya, committed kepada Tuhan sepenuhnya. Dan dalam sisi yang lain sebenarnya itu juga menunjukkan bahwa Tuhan akan menyediakan. Itu sebabnya peristiwa itu berakhir dengan di Mount Moriah itu Tuhan telah menyediakan seekor domba sebagai ganti kepada Isaac, anaknya itu. Dan bayangkan proses itu, ya, yang penyesalan Abraham itu, ya, anak saya harus mati. Ya, all the while 3 hari berturut-turut dalam perjalanan itu yang bermain dalam pikirannya adalah this is it. Inilah yang terakhirnya. Okay, anak saya akan mati, ya. Dia akan menjadi korban penebus salah. Dia akan menjadi korban sembelihan diri dia sendiri, ya. Tetapi apa yang kita boleh lihat dalam sekurang-kurangnya ada dua instance, ya, di mana Abraham ini mengatakan yang pertama sekali apabila dia memberitahu hamba-hambanya, kamu orang tunggu di sini, ya, saya dengan anak saya akan pergi menunaikan ibadah korban itu, tetapi kami akan kembali, ya, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti akan dapat melakukan sesuatu, ya. Dan yang kedua itu apabila Isaac mengatakan, Bapak, kita sudah ada bawa kayu, kita sudah ada bawa api, ya, tetapi mana domba, mana dia punya binatang? Dan Tuhan katakan Tuhan akan menyediakan. Ya, jadi Tuhan akan menyediakan ini merupakan satu semboyan
ya bahwa satu masa nanti Yesus Kristus ya akan disediakan untuk mati sebagai ganti kepada apa yang sepatutnya menjadi upah kepada dosa kita, kematian yang seharusnya kita alami. Ya. Jadi itu saya rasa begitu menarik sekali lah firman Tuhan ini. Kalau kita lihat dia punya supporting events ya di perjanjian yang lama itu. Terima kasih ya untuk semua perkongsian pendapat yang kita sudah dengar. Terima kasih Dr. Gerard, terima kasih Pastor Brian, dan juga terima kasih Pastor Minson. Kami berharap para pendengar di luar sana sudah mendapatkan sesuatu yang mana boleh membantu di dalam kehidupan pertumbuhan, kehidupan rohani sementara menanti kedatangan Tuhan Yesus. Yesus satu-satunya tempat untuk kita bergantung, yang telah mengambil semua dosa-dosa kita. Dia tanggung semuanya itu. Sebagaimana kita seharusnya mati di kayu salib, tetapi Dia menggantikan tempat saudara-saudari dan juga tempat kita semua. Saudara-saudari, sekali lagi terima kasih karena sudah menyertai kami daripada awal sehingga akhir program Randau Kehidupan hari ini. So, untuk sebelum kita berpisah, mari kita semua tunduk kepala dan kita minta Pastor Minson pimpin dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah memimpin kami lewat perbincangan ini. Dan terima kasih melalui perantaraan Roh Kudus Tuhan memberikan kami kebijaksanaan untuk mengutarakan pandangan-pandangan yang membina, dan bila itu boleh menggerakkan hati kami dan para pendengar untuk bertumbuh dalam kerohanian mereka. Oh Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu tidak pernah berakhir, kemurahan-Mu dan kasih sayang-Mu Tuhan selalu menyertai kami. Oleh itu kami menyerahkan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara-saudari dan terima kasih para panel. Jangan lupa kita akan bertemu sekali lagi di episode yang akan datang. Jumpa nanti. Tuhan memberkati.